Makanya wong lakoni api, wong lakoni sae niku akhirnya pasti dirinya akan menjadi baik. Masya Allah. Bahkan lebih baik. Ya, pikirannya baik, hatinya baik, ya, auranya baik, rezekinya juga baik, ya, keluarganya baik. Mengapa? Karena jaa bil hasanati, melakukan satu kebaikan. Yang selalu bikin cinta hanyalah satu. Yang selalu bikin cinta hanya Alfiton. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pengajian pada pagi hari ini tentang rekening spiritual. Rekening spiritual apa ya? Bagaimana cara mengisinya rekening itu, kan begitu. Supaya rekening itu ada isinya, supaya rekening itu manfaat, ya. Suasana batin itu sama dengan rekening. Suasana batin kita ini. Maka cara menyetor tabungan ke dalam rekening kita ini, rekening spiritualita, yang pertama adalah menjalankan fungsi-fungsi kita sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah. Pokoknya kita ini satu sebagai Abdullah, hamba Allah. Ini yang harus terus kita lakukan. Itu sama dengan mengisi terus rekeningnya, diisi terus. Apa tugas kita sebagai hamba Allah? Ya contohnya seperti sholat. Masya Allah. Kita kan abdun, mengabdi, menghamba, ya. Sholat gitu. Kemudian juga berpuasa. Sebagai abdun, zakat, sholat, zakat, ya, puasa sebagai abdun. Kemudian juga zikir, membaca Al-Quran, membaca sholawat Nabi, ya, mengikuti pengajian-pengajian, mengikuti majelis taklim, membaca Al-Quran, umroh, ya, haji. Ini termasuk kula panjenengan melaksanakan tugas sebagai hamba Allah, melakukan tugas-tugas sebagai hamba, yaitu apa tadi? Sholat, zakat, puasa, haji, baca Al-Quran, ikut majelis-majelis taklim, dan lain-lain sebagainya. Kita sebagai hamba yang terus-menerus menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Jadi kalau ini kita lakukan, ini kita kerjakan, Bapak Ibu, ini terus akan bertambah tabungan kita. Masya Allah. Spiritual. Akan tentram, apanya yang tentram? Batin kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang harus kita lakukan adalah menjalankan fungsi-fungsi manusia sebagai khalifatullah. Yang pertama sebagai hamba Allah, yang kedua sebagai khalifatullah. Apa? Kita manusia ini sebagai manusia yang diberi tugas oleh Allah untuk menjaga bumi, melestarikan lingkungan hidup kita, melestarikan sekitar kita, membantu fakir miskin, ya, membersihkan fasilitas-fasilitas umum, kerja bakti, bekerja secara jujur, misalnya itu. Ini adalah tugas-tugas kita sebagai khalifatullah. Nah ini kalau kita kerjakan itu akan tenang.
Nggih, masyaallah. Tapi sebaliknya kalau orang itu di dalam hidupnya ada ketidakjujuran, apalagi janji-janji yang tidak jujur, itu hidupnya pasti akan menimbulkan kesusahan. Masya Allah. Janji rono, janji rono, janji rono, janji. Utang, janji, utang, janji, utang, janji terus itu. Apakah tenang hidup seperti itu? Akan menemukan masalah-masalah ketidaktenangan. Oleh karena itu kita sebagai manusia, tugas kedua hal ini yang harus, tugas sebagai hamba Allah, yang kedua tugas sebagai khalifatullah, ya, melestarikan lingkungan, ya, kita harus hidup bermasyarakat, begitu. Sebab tidak sedikit Bapak Ibu sekalian orang-orang yang tidak mau melakukan itu, melakukan apa? Melakukan pengisian, melakukan pengisian rekening, melakukan kebaikan, tidak akan mendapatkan satu kenikmatan batin. Hati ini sumpek terus. Ya Allah. Apalagi kalau orang itu dalam rekeningnya itu debet, ya, pengurangan. Atau dalam batinnya itu pengurangan, melakukan dosa kemaksiatan itu satu dampaknya suasana pasti tidak tentram, pasti itu. Masya Allah. Tidak tentram, gelisah, bahkan tidak tenang, bahkan terkadang ngapunten muncul rasa takut, ya. Ya. Walaupun orang itu penghasilannya banyak, ya, tapi kalau hasilnya itu korupsi, juga tidak akan pernah menimbulkan satu ketenangan. Ya, secara zahir mereka, secara material mereka tumpuk-tumpuk barangnya, tapi hatinya tetap tidak akan pernah tentram. Masya Allah. Ya, karena diambil atau dicari dari ketidakjujuran. Itu dampak dari debet itu begitu. Dampak dari penarikan rekening batin itu apa? Ketidakjujuran, pasti akhirnya hidupnya tidak tenang. Masya Allah. Dampaknya itu, kalau kemaksiatan itu dampaknya tidak akan pernah tentram, gelisah, itu ya, sumpah, ya, bahkan cenderung ada rasa takut. Allah. Pasti itu. Bapak Ibu sekalian, kemudian yang kedua, dampak dari debet rekening spiritual atau melakukan maksiat, kecurangan dan sebagainya, itu adalah menurunnya percaya diri. Nggak pede hidup itu. Masya Allah. Nggak pede. Mempengaruhi apa ya? Iya. Jadi orang itu kalau senang ibadah, senang sholat, senang zikir, ya, melakukan tugas-tugas sebagai hamba Allah dan khalifatullah di muka bumi ini, wakilnya Allah, atau melestarikan di muka bumi ini dengan baik, dia akan percaya diri. Tapi orang yang ahli maksiat, orang yang suka mengurangi tabungannya sendiri, tabungan spiritual tadi, dengan melakukan, ya Pak, tindakan maksiat, kezaliman, ya, itu di samping hidupnya nggak tenang, hidupnya mereka tidak tentram, suka gelisah, ditambah lagi mereka tidak percaya diri. Jadi percaya diri itu terus menurun begitu. Jadi nggak pede hidupnya. Masya Allah, ya. Mudah-mudahan kula jenengan uripe selalu ditulungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Masyaallah. Nah, kalau sudah orang itu sukanya menarik tabungan spiritual tadi, melakukan kemaksiatan, kezaliman, itu akibatnya bisa juga kalau dalam Al-Qur'an itu gampang marah. Gampang marah. Kalau dalam bahasa lain itu reaktif, suka nyalahkan orang. Maidu, enten nanti yang ngoten.
Jadi yang benar itu selalu dialamatkan untuk dirinya, orang lain selalu salah. Nyacat. terus. Panganan dicacat, ana wong dirasani. Ya Allah. Ana wong dilokno. Nggih. Masya Allah. Ada begini, marah. Semuanya itu salah. Tidak ada orang lain yang benar itu. Nah, itu akibat dari apa? Akibat dari ya tadi kurang zikir. Tidak pernah sembahyang. Tidak pernah ngaji. Tidak pernah baca Quran. Akhirnya yang terjadi melulu apa? Marah terus. muring-muring toh. Enten apa mboten ngoten? Nggih, wonten apa? Muring-muring. Jadi malah mboten tenang hidupnya. Makanya mari kita di dalam hidup ini batin kita, mari kita manusia melakukan tugas-tugas sebagai hamba Allah dan melaksanakan tugas-tugas sebagai khalifatullah. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena dampak dari tidak melakukan satu kebaikan, ini malah loyo, Pak. Loyo. Tidak semangat, ya, tidak semangat. Iya, tidak semangat. Jadi energi di dalam hidupnya itu akan tersedot kepada hal-hal yang negatif, sehingga mereka kehilangan semangat untuk melakukan yang baik-baik. Masya Allah. Ngaji males, nang masjid males, itu dampaknya. Baca Quran males, tadarus apalagi, melakukan sholat sunnah tidak pernah, zikir tidak pernah. Masya Allah. Ya, energinya tersedot untuk ngurusi yang lainnya. Padahal manusia ini kan butuh keseimbangan sebenarnya. Ya, zikirnya, kalau bahasa saya, janganlah kita ini selalu didikte oleh orang-orang yang ada di luar kita. Sekali-kalilah di dalam hidup ini punya prinsip, aku tak wiritan sih, Masya Allah. aku tak zikir di sih. Tidur saya tak bangun dulu sholat jamaah. Begitu. Jadi amalia sehari-hari ini kita lakukan, itu akan menjadi satu tabungan kita dalam kehidupan kita. Ya toh? Saya tak baca Quran dulu, saya tak istighosah dulu, saya tak ngaji dulu. Coba, itu selalu diutamakan, itu selalu dipentingkan, bukan malah sebaliknya. Wah, wayahe ngaji maneh, wayahe sembahyang maneh, wayahe sedekah maneh, Masya Allah. waktunya urunan maneh. Kalau itu terus mengeluh di dalam kehidupannya, tidak akan pernah tentram dalam hidupnya. Maka Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama punya keistiqomahan di dalam diri kita. Rasulullah dawuh, al-istiqomatu tajlibul karamah. Istiqomah itu bisa menarik sesuatu menjadi satu kemuliaan. Maka kalau hidup ini pengen punya keistimewaan, dengan satu kemuliaan lebih dari yang lainnya, pasti harus punya amalan yang istiqomah. Masya Allah. Kalau kita punya amalan biasa-biasa, ya jadi biasa-biasa. Kalau kita punya amalan yang luar biasa, pasti hasilnya juga luar biasa. Apa yang luar biasa? Istiqomah itu. Walaupun ringan tapi istiqomah. Ya, ajek niku berat memang. Ya. Ajek itu apa? Berat. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian dampak dari orang tidak melakukan tugas sebagai hamba Allah, sholat, zikir, ngaji, puasa, zakat, itu kemudian mereka tidak jujur, mereka tidak melestarikan lingkungannya, tidak berbuat baik kepada masyarakatnya, maka dampaknya adalah mereka gampang sering mendapatkan musibah. Sering ya Pak? Sering ya. Musibah itu lebih sering datang menghampiri mereka.
Makanya kalau manusia itu dapat musibah itu harus bahasane wong Jawa ngrayai. Kenapa saya kok sering ditimpa musibah? Kenapa saya ini kok musibah sering datang kepada kami? Itu kan? Gitu. Dipetani ya Pak. Ya. Padahal kalau musibah sudah datang itu sudah, kalau enggak benar-benar kuat ya, mereka akan idza ja'al bala'u amil bashir. Maka ketika bala sudah datang, ujian sudah datang, itu biasanya akan gelap mata. Masya Allah. Jadi membabi buta, gelap mata wis. Kalau ndak orang imannya kuat, ya hatinya kuat, akhirnya ambisinya hanya menyalahkan sana sini. Makanya ngaji ini penting Bapak Ibu sekalian. Bapak-bapak dan Ibu jamaah Radio El Victor yang saya hormati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dawuh di dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas surat 28 ayat 24. Ya, coba bisa dibuka itu. Surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas ya. Ayat 20. Ayat 24. Surat Al-Qasas ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza jaa'a bil hasanati falahu khairum minha wa man jaa'a bil hasan bis syai'ati fala yujzal ladzina 'amilu syai'at illa ma kanu ya'malun. Allah. Ya. Barang manjaa bil hasanati falahu khairun minha. Barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan, energi yang positif, maka baginya adalah dampak yang lebih baik. Masya Allah. Jadi wong niku nek nglakoni api, ya mbalike nang awake dhewe. Niki dawuh Allah Subhanahu wa taala, man jaa bil hasanati khairum minha. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan dampak kebaikan itu yang lebih besar, energi yang lebih baik. Makanya wong nglakoni api, wong nglakoni sae niku akhirnya pasti dirinya akan menjadi baik. Masya Allah. Bahkan lebih baik. Ya, pikirannya baik, hatinya baik, ya, auranya baik, rezekinya juga baik, ya, keluarganya baik. Mengapa? Karena jaa bil hasanati, melakukan satu kebaikan. Makanya ampun males-males ngelakoni api. Dilakoni ya. Nanti akan kembali kepada dirinya itu. Wa man jaa bis sayyi'ati fala yujzal ladzina 'amilu as-sayyi'at. Dan barang siapa yang mereka datang dengan membawa kejahatan, maka tidaklah dengan membawa kejahatan, maka dia diberi pembalasan kepada orang-orang yang telah mengerjakan itu dengan seimbang. Masya Allah. Makanya wong lakoni elek niku dampaknya ya pasti kepada dirinya sendiri. Ya, tadi rasa takut, tidak pede, gelisah, enggak tenang, tidak tentram, bahkan cenderung ya susah itu. Mengapa? Jaa bisyai'ah. Karena yang dilakukan sehari-hari itu bukan kebaikan, tapi dia menabur kejahatan. Dia menjalankan kejahatan, kejelekan, maka dampaknya
pasti akan kejahatan pula, negatif pula yang akan menimpa kepada dirinya. Ya. Seperti tadi, sering mendapatkan musibah, sering dihampiri musibah. Kenapa? Itu semua karena ja'a bisyayya, datang dengan membawa kejahatan. Illa ma kanu ya'malun, melainkan tadi dengan apa-apa yang dahulu mereka kerjakan. Niki termasuk rahmate Gusti Allah. Wong niku nek nglakoni apik nggih. Nglakoni apik, kebaikannya bisa dilipat gandakan. Anugerahnya dilipat gandakan, tapi kalau melakukan kejahatan maka balasannya setimpal dengan kejahatannya itu. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ayo, suasana batin kita ini terus ditambahi dengan amaliyah-amaliyah yang baik. Ya, suasana batin kita ini kita lakukan dengan kebaikan-kebaikan. Ya, jangan menutup diri dengan masyarakat. Ya, kalau sudah menutup diri, jangan membenci masyarakat. Masyarakat itu adalah partner hidup kita. Ditulis. Masyarakat sekitar kita ini adalah partner hidup kita. Maka kita harus baik dengan lingkungan, baik dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu partner kehidupan kita. Masyarakat tidak bisa hidup sendiri, ya, tidak bisa hidup sendiri. Kita bertetangga, bersosial, begitu. Ya, begitu. Masya Allah. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian, ada beberapa kasus contoh, ya, kasuistik kemarin. Ada ibu membunuh anaknya, anak kandungnya, begitu ya. Kemudian setelah anaknya mati, ibunya membunuh dirinya sendiri. Ya Allah. Masya Allah. Ada orang diiming-imingi surga, membunuh orang-orang lain. Bagaimana masyarakat, orang-orang masyarakat kita itu adalah partner kita, ya, partner kehidupan kita. Nanti tidak bisa kita hidup sendiri. Pengen masuk surga tapi membunuh yang lainnya, bagaimana? Menghabisi yang lainnya karena diiming-imingi surga, ya. Ya, karena gelap mata. Oleh karena itu, mari rekening spiritual kita ini kita isi terus. Ya, suasana batin kita ini supaya tentram, kita isi terus dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Nanti kalau sudah banyak, nanti akan menjadi saving spiritual, menjadi tabungan spiritual kita. Masya Allah. Ya, baik dulur Al-Victor, kita lanjutkan kembali. Baik, Abah, ini ada pertanyaan yang sudah masuk, Abah. Assalamualaikum Yai, bagaimana caranya supaya bisa istiqomah? Terima kasih. Baik. Ya. Kita hidup ini kalau pengen bisa istiqomah, caranya pandanglah segala sesuatu itu dengan positif. Dengan positif, ya, apa saja kita pandang secara positif. Ya, nanti, caranya bagaimana, Pak? Ya, apa saja kita pandang dari sisi baiknya. Kan segala sesuatu itu kan ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Ya, tidak ada kan di dunia ini sesuatu yang sempurna. Nah, maka kita yang kita pandang caranya dengan kita dari sisi positifnya. Masya Allah. Nanti kalau kita pandang dari sisi positifnya, kebaikannya, nanti insya Allah kita akan bisa istiqomah. Yang kedua, ya tentu kita harus berupaya menjalankan, karena godaan-godaan itu sangat berat. Harus ada misalnya pengen istiqomah jamaah subuh, ya harus ada upaya melawan ngantuk, melawan tidur yang nyaman, kasur yang empuk enak, ya harus kita upaya, harus tanpa ada usaha kerja keras ya tidak bisa.
Harus ada upaya ya. Misalnya pengen tadarus Al-Quran, baca Al-Quran, ya ada upaya supaya bisa istiqomah. Tapi harus juga memandang dari sisi positifnya. Masya Allah. Ya, misalnya kesel, ya, wong ini kan nggak setiap saat. Sodakoh juga begitu. Pengen istiqomah ya, kebutuhan kita banyak, nuruti kebutuhan tidak akan pernah ada habisnya. Tidak akan pernah ada habisnya. Tapi kita dari cara pandang sisi positifnya, bahwa memang rizki kita ini sebagian untuk orang lain, bukan untuk kita semua. Melaksanakan tugas-tugas sebagai khalifatullah, membantu fakir miskin, membantu adik yatim. Masya Allah. Baik. Ya. Lanjut apa? Ada dari telepon, kita terima telepon, Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. J, silakan Bu Win Mojo Surabaya. Waalaikumsalam. Ada yang imamin kok bacanya begini, terlalu panjang. Selalu disalahkan. Baik. Oke. Baik Ibu. Jadi memang kita tidak intinya untuk memberikan pemahaman. Kita tetap tidak boleh putus asa. Saat ini kita menyadarkan mereka kita belum berhasil. Kita meyakini insya Allah di hari lain kita akan bisa. Masya Allah. Kalau besok belum bisa berhasil, kita insya Allah akan mampu menyadarkan di hari berikutnya. Jadi tidak ada kata putus asa. Tidak ada ya Pak ya. Orang putus asa itu reaktif, negatif ya. Jadi selalu punya satu keyakinan pasti akan bisa merubah mereka. Tidak tahu hari ini atau hari yang lain. Atau mungkin kita punya pandangan, mungkin cara saya yang harus saya rubah supaya mereka bisa mempunyai pandangan yang baik. Masya Allah. Ya. Jadi pandangan-pandangan yang negatif itu harus bisa dibalik dengan pandangan-pandangan yang positif. Kalau menurut orang nggak ada benarnya. Sing tadi ngimami nih kok diimami orang, kok itu sing ngimami gitu. Sudah dibantu orang, kok iku sing bantu. Nanti nggak ada yang membantu juga repot. Ya Allah. Nah, Masya Allah ya. Ada masjid sing imami kok padahal nek gak ono iku ya gak ono sing imami, sing sregep ya sing niku. Iya. Masya Allah. Makanya orang itu kalau tidak didasari dengan menyadari atas itu takdir, menyadari atas itu semua kehendak Allah, isinya hidup ini akan selalu susah. Mereka akan selalu kering di dalam hidupnya karena tidak ada sandarannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus hati kita refleks dengan cepat bahwa kita harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Baik. Selanjutnya Abah, ya. Ada satu pertanyaan ini Abah ya. Assalamualaikum Abah, semoga sehat selalu. Semoga Amin. Selalu sehat. Amalan sholat sunnah jika diistiqomai cenderung jadi wajib, itu gimana Abah? Ya, ya amalan-amalan yang sunnah kemudian dilakukan cenderung seperti wajib itu malah bagus. Bagus ya. Bagus. Misalnya kita istiqomah sholat sunnah, tapi di dalam dirinya dia mengatakan bahwa
saya harus melakukan ini. Bagus itu. Tahajud misalnya. Tahajud itu sunnah. Duha itu sunnah. Tapi mereka mewajibkan kepada dirinya sendiri, bukan kepada orang lain ya. Mewajibkan kepada dirinya sendiri, bahwa sunnah ini saya harus mengerjakan. Masya Allah. Sunnah ini saya harus mengerjakan. Perbuatan ini walaupun itu tidak wajib, tapi aku harus kerjakan. Masya Allah, itu akan menjadi satu kemuliaan, akan menjadi satu kebahagiaan. Dan sekali lagi, istiqomah itu berat, tapi orang yang istiqomah itu pasti ujungnya mendapatkan kekuatan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Coba ngaji yang istiqomah, ya memang ada upaya, usaha. Saya tak ngaji disik. Jangan kita selalu didikte yang lain. Diri kita sendiri, kebutuhan kita sendiri. Saya tak ngaji dulu, yang lainnya minggir dulu. Saya tak baca Al-Quran dulu, yang lainnya minggir dulu. Saya tak belajar Al-Quran dulu, yang lainnya minggir dulu. Nanti setelah itu masih banyak waktu untuk melaksanakan yang lain. Masya Allah. Saya tak ngaji dulu, yang lainnya. Saya tak sedekah dulu, tak infak dulu, yang lainnya kebutuhannya minggir dulu. Subhanallah. Itu kalau terus kita lakukan, insya Allah hidup kita selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terjadi kan nggak begitu. Sholatnya keter, ya, karena ngurusi yang lain. Ada ndak kira-kira gitu? Subuhannya keter karena menikmati tidurnya. Silaturahminya keter karena pikirannya negatif. Itu sudah kalkulasi bensinnya berapa, belum bawaannya. Masya Allah. Rizkinya Allah itu luas. Ya. Banyak yang begitu. Mau ngaji males, ya. Mau ke masjid enak ndelok TV. Enten apa mboten? Ada azan, ya biarkan saja. Berlalu. Padahal itu panggilannya Allah. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, mari sekali lagi kami mengundang para kaum muslimin, muslimat besok Ahad tanggal 17 September jam 8 pagi di Masjid Al-Akbar dengan acara tasyakuran kedatangan haji bagi untuk umum ya, semuanya. Nanti dirawi Pak Wakil Gubernur dan Bapak Wali Kota dan Pak Yai Imam Hamadi. Masya Allah. Mari sama-sama berdoa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya muyassiru yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahilu sahil sahil alaina kulla asir bijahil bashir wan nadhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.